Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi saudara di bulan yang penuh keberkatan. Saudara, setelah kita berpuasa sekian lama, maka tiba masa untuk bermuhasabah. Apakah pencapaian kita di sepanjang bulan Ramadan ini? Tercapaikah matlamat kita, yaitulah takwa daripada ibadah puasa ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan untuk kamu puasa sama seperti yang telah difardukan pada umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, matlamat daripada berpuasa bukan untuk menguruskan badan, bukan untuk berjumat cermat, bukan untuk sekadar sehat, tetapi matlamat tertinggi daripada puasa itu adalah melahirkan insan bertakwa. Takwakah kita? Ukurannya, taatkah kita melakukan perintah-perintah Allah? Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan sedekah kita? Bagaimana dengan pakaian kita? Bagaimana dengan penjagaan mata kita? Bagaimana dengan penjagaan telinga kita? Bagaimana hubungan kita dengan ayah ibu? Semakin baik? Bagaimana hubungan suami istri? Semakin baik? Jika hubungannya semakin baik, bermakna ada nilai takwa. Tetapi jika puasa yang kita lakukan sekian lama ini masih tidak memperbaiki hubungan ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, adik, beradik, ipar, duai, saya khawatir puasa kita belum mencapai matlamat. Dan jika kita dapat mencapai matlamat tersebut, apakah ganjarannya? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan insaf, diampunkan dosanya yang terdahulu. Bermakna kita kembali fitrah, kembali bersih, kembali suci. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Maka inilah yang dimasukkan dengan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya menyambut fitrah, yang tidak berapa lama lagi kita akan sambut berakhirnya Ramadan. Maka datanglah Syawal. Syawal adalah Idul Fitri. Saudara sekalian, apa makna Idul Fitri? Kembali kepada fitrah. Apa makna kembali kepada fitrah? Kembali kepada fitrah bermakna kita kembali bersih seperti ketika mula-mula dilahirkan. Orang yang berpuasa dengan iman dan insaf, diampunkan dosanya yang terdahulu. Bermakna tidak ada satu dosa pun yang baki dalam hidupnya. Hatinya bersih, fikirannya bersih, jiwanya bersih, seperti anak yang baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka kita keluar daripada institusi Ramadan atau madrasah atau universiti Ramadan ini sebagai anak yang baru dilahirkan, putih seperti kain putih yang tidak tercemar dengan satu titik hitam pun. Dan kita menyambut Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, karena kemenangan kita untuk merebut keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya saudara sekalian, bagaimanakah cara kita menyambut Idul Fitri? Jangan sampai sebulan Ramadan kita kotorkan dengan sehari Idul Fitri. Dia menyambut Idul Fitri dari pagi hingga ke malam dengan meninggalkan salat 5 waktu, terlalu sibuk dengan ziarah, tidak mengerjakan salat zuhur, kepenatan berziarah di waktu petang hingga terabai waktu asar, sibuk dengan ziarah di waktu malam hingga mengabaikan maghrib dan isya. Apa maknanya saudara? Kembali kepada fitrah? Tidak, itu kembali mengotorkan fitrah yang telah bersih dengan Ramadan. Kita telah bersih dengan Ramadan. Sebulan puasa mencuci dosa kita, mencuci fikiran kita, mencuci jiwa kita. Jangan dikotorkan dengan sehari Idul Fitri. Makan yang banyak,
tanpa kawalan, seolah kita melayan nafsu sepuas-puasnya. Kita melepaskan dendam kesumat kita karena maklum saja sebulan tak boleh makan, maka dia makan, dan makan, melayan nafsu sepuas-puasnya sepanjang Idul Fitri. Bermakna dia telah merosakkan latihan sebulan, ibadah sebulan yang dilakukannya. Saudara sekalian, ada orang yang memenuhi atur cara Idul Fitri dengan hiburan-hiburan yang laga. Ada orang pergi ke pesta-pesta, ya, ada orang pergi ke tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang merosakkan kembali hati manusia, yang bercanggah dengan sambutan Idul Fitri itu. Karena Idul Fitri adalah menyambut fitrah. Saudara sekalian, fitrah itulah yang perlu dijaga. Jika fitrah itu subur, maka manusianya baik. Manusia jadi baik karena fitrahnya baik, dan manusia menjadi jahat apabila fitrahnya rosak. Ya. Misalnya, mengapa seorang berbohong? Mengapa seorang berdusta? Karena fitrahnya sudah rosak. Anak kecil tidak berbohong, ya, anak kecil tidak berdusta, karena anak kecil masih terikat dengan fitrah kesucian diri mereka. Tetapi anak besar, anak tua, ya, mereka pandai berbohong. Kenapa? Fitrahnya sudah rosak. Saudara, jangan rosakkan fitrah kita dengan sambutan hari raya. Idul Fitri perlu disambut dengan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih, memuji Allah, karena itulah yang dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zayyinu a'yadakum, hiasilah hari raya kamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan kita sembah selain Allah. Allah yang maha besar. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Marilah, dan kita pelihara selepas Ramadan itu amal-amal kita. Latihan ke masjid, sebulan kita ke masjid bertarawih. Jangan terputus dengan hilangnya Ramadan. Jika masjid-masjid dan surau-surau penuh ketika bulan Ramadan, marilah penuhkan masjid, penuhkan surau, walaupun Ramadan sudah tiada. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita, yang terbaik, akan meninggalkan kenangan indah untuk kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala bagi meraih kejayaan dunia dan akhirat. Selamat menyambut Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Semoga termasuk golongan orang-orang yang berjaya, yang berbahagia, yang kembali kepada fitrah. Wa kullu amin wa antum bi khair. Dan sepanjang tahun, sepanjang masa Anda berada dalam kebaikan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.